Marmo kang kadya mangkono gending sastra kang tinulis. Ada sesuatu yang hilang ketika bahasa yang memang memiliki aksara itu dipaksa harus diekspresikan dalam aksara lain. Jadi begitu. Ada pengaruh nanti dengan sisi peradaban, sisi kesantunan masyarakat yang memang memiliki aksara itu dan sudah tidak digunakan. Ngayuk Kartonagri nulado kawruhing. Dulu nenek moyang kita memprasastikan sesuatu lewat batu karena medianya itu. Sekarang saatnya kita memprasastikannya dengan media sosial, dengan media teknologi digital. Marmo kang kadya mangkono gending sastra kang tinulis. Lantunan serat gending sastra Pupu Sinom menggema di sebuah rumah joglo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan melestarikan kebudayaan Jawa yang biasa dilakukan oleh komunitas Segajabung atau Seneng Gaul Bahasa Jawa Adiluhung ini rutin diselenggarakan setiap minggunya. Alih-alih menggunakan huruf Latin dalam penulisannya, naskah serat mocopat ini diketik ulang menggunakan aksara Jawa, lalu dicetak melalui perangkat teknologi digital. Menurut catatan Lembaga Bahasa Dunia, Lingua Edu, bahasa Jawa merupakan bahasa dengan penutur terbanyak ke-15 di dunia. Namun hanya sekitar 1% saja penutur bahasa Jawa yang bisa membaca dan menulis aksara Jawa. Hal itulah yang membuat hati seorang abdi dalam keraton Yogyakarta bernama Setia Amrih Prasaja tergerak untuk melestarikan aksara Jawa agar tidak punah. Pria kelahiran Wonosobo 26 Juli 1981 yang juga seorang filolog ini mendirikan komunitas Segajabung. Ini mungkin efek dari salah satu kenapa masyarakat Jawa jati dirinya sudah mulai luntur, budayanya sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai keluhuran nenek moyang mereka karena media literasi yang dulu dititipkan oleh nenek moyang kita melalui aksara hilang. Kita mengakses sesuatu sudah dengan Latin. Bayangkan jenengan membaca teks kitab suci misalnya Arab atau punyanya Hindu atau Buddha yang menggunakan aksara asli, tiba-tiba Anda membacanya dalam tulisan Latin, kira-kira mesti ada yang hilang. Amri sadar betul agar aksara Jawa tetap relevan dan bisa terus digunakan oleh generasi muda, butuh pendekatan teknologi digital. Dulu nenek moyang kita memprasastikan sesuatu lewat batu karena medianya itu. Sekarang saatnya kita memprasastikan ini dengan media sosial, dengan media teknologi digital, karena yang tersimpan di digital selama masyarakat dunia, Bani Adam, masyarakat dunia itu masih mengenal yang namanya internet sampai akhir zaman, maka aksara itu akan terus bisa digunakan dan bisa diketahui. Namun, memasukkan aksara Jawa ke sistem digital bukanlah perkara mudah. Meski aksara Jawa sudah terdaftar ke dalam Unicode sejak tahun 2009, penggunaannya masih terbatas. Unicode merupakan standar teknis agar teks dan simbol dari berbagai sistem tulisan di dunia bisa digunakan di komputer. Orang yang tidak paham digital mungkin pikirannya, oh digitalisasi aksara Jawa itu hanya cukup ada naskah nih di-scan, ya kan? Di-scan jadi PDF, udah itu digital. Bukan itu, digital itu yang dimaksud adalah mendigiti. Dari karakter ini kemudian dimasukkan ke karakter algoritma komputer supaya dia membaca itu sebagai karakter aksara Jawa, bukan Latin. Pada saat kita bekerja sama dengan komunitas untuk mencoba mendaftarkan coding gitu ya ke Unicode, itu ternyata kita masuknya masih di level 7.
Jadi level 7 itu adalah level yang masih limited use. Jadi memang masih pada taraf yang ya lebih pada dekorasi. Mungkin tidak seperti Korea, tidak seperti Thailand atau India yang menjadi bagian keseharian. Amri yang saat ini bekerja sebagai Kepala Seksi Bahasa dan Sastra di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berupaya secara bertahap agar aksara Jawa bisa masuk ke sistem digital dan siap digunakan baik di gawai atau komputer. Salah satunya dengan menggelar Kongres Aksara Jawa pertama pada tahun 2021 lalu. Kongres ini bertujuan untuk membuat dan menyepakati standar font yang bisa digunakan di perangkat digital. Juga standar papan ketik atau keyboard yang akan diajukan ke Badan Nasional Standarisasi atau BSN agar mendapat sertifikat SNI. Proses-proses pelaziman berikutnya adalah bagaimana itu menjadi digitalisasi. Dan syarat untuk menjadi digitalisasi adalah kesepakatan dulu. Bolehkah kita membawa ke arah sana? Seperti apa masyarakat menanggapi? Karena pengguna-pengguna dan pengampunya juga cukup banyak dari generasi-generasi yang lebih senior. Akhir tahun 2021, perjuangan Amri membuahkan hasil. BSN kini sudah memberikan sertifikasi SNI pada papan ketik aksara Jawa dan font yang terstandarisasi. Aksara Jawa kini bisa mudah diaplikasikan ke dalam ponsel genggam dan komputer. Targetin tahun kita 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, yang jelas adalah bagaimana kemudian aksara Jawa ini paling tidak turun dulu. Sekarang kita di tabel 7 Unicode, yaitu aksara yang dikategorikan sebagai aksara limited use, penggunaannya terbatas. Nah, bagaimana kemudian target kita menurunkan status itu menjadi tabel 5, menjadi common use, menjadi recommended, sehingga ketika ini sudah ada di tabel 5, dia akan diaju oleh beberapa lembaga internet untuk menjadi pertimbangan bahwa aksara Jawa memang layak untuk hadir secara penuh di dunia digital. Jerih payah Amri sebagai salah satu pelopor digitalisasi aksara Jawa pun mendapat banyak apresiasi. Kalau saya bersyukur ya, pada saat beliau kemudian masuk menjadi satu kesatuan korps di Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan, saya sangat mensyukuri itu karena sebagai ASN kita tidak hanya dituntut paham terkait bagaimana kita mengkondisikan suatu kegiatan, tetapi substansi itu menjadi bagian penting. Ketika substansi itu beliau sangat menguasai terkait dengan hal tersebut dan kemudian mampu menerjemahkan pada proses-proses yang levelnya birokratis atau teknokratis. Marmo kang kadya mangkono gending sastra kang tinulis. Bagaimana membuat setting, branding aksara Jawa di mata generasi kita sekarang itu adalah keren. Itu kata kunci. Kalau orang sudah melihat sesuatu keren, itu dia akan mengejar untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang mereka anggap keren itu. Tapi ketika kita gagal menarasikan sesuatu itu keren ya, buat kita mau promosikan dengan model apapun, itu sia-sia menurut saya. Komunitas Segajabung atau Seneng Gaul Bahasa Jawa Adiluhung diinisiasi oleh Setia Amri Prasaja pada Agustus 2019. Meski masih seumur jagung, komunitas ini berhasil menarik perhatian banyak anak muda untuk ikut mengkaji aksara Jawa. Jumlah anggota Segajabung kini lebih dari 70 orang. Bagaimana membuat setting, branding aksara Jawa di mata generasi kita sekarang itu adalah keren. Itu kata kunci. Kalau orang sudah melihat sesuatu keren, itu dia akan mengejar untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang mereka anggap keren itu. Tapi ketika kita gagal menarasikan sesuatu itu keren ya, buat kita mau promosikan dengan model apapun,
Itu sia-sia menurut saya. Kegiatan darus atau membaca naskah Serat Jawa kuno ini menjadi salah satu kegiatan wajib yang dilakukan oleh anggota komunitas Segajabung setiap Jumat malam. Anggota komunitas Segajabung yang mayoritas anak muda mengkaji makna dan filosofi yang terkandung di dalam naskah kuno dengan cara melantunkannya. Mereka juga otomatis belajar membaca aksara Jawa karena naskah yang diberikan seluruhnya beraksara Jawa. Kita melestarikan, Mas, karena benar kita belajar aksara Jawa, bla 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 bla, tapi kita tidak tahu sejarahnya. Dan bahkan ketika kita mencoba darus itu kan kita membaca dan sekaligus nembangke. Di situ kita juga bisa merangkul dari teman-teman komunitas lain, seperti komunitas Mocopat. Kita mencoba untuk merangkul semua agar ayo kita mulai lagi dari awal. Yang sekarang banyak dituliskan dengan Latin mungkin, kita kembalikan lagi ke Jawa dan kita coba menembangkan. Anak muda memang menjadi perhatian khusus Amri dalam pelestarian aksara Jawa. Ia merasa literasi aksara Jawa harus segera digaungkan ke kelompok milenial yang akan menjadi pewaris selanjutnya. Visi Amri untuk mendigitalisasi aksara Jawa lekat dengan kebiasaan anak muda yang dekat dengan teknologi. Sekojabung memang dari awal pendekatannya lebih ke IT. Jadi kita lebih ke IT, kemudian di Sekojabung sendiri divisinya semakin meluas, yang tadinya hanya sekedar ngumpul barang, sudah ada divisi IT sendiri, ada divisi pengembangan sendiri, ada divisi workshopnya, ada divisi yang memang ngurusi ibadah budayanya istilahnya. Di mana ada teman yang ingin belajar aksara Jawa, monggo berhubungan saja dengan Sekojabung, maka kami akan datang ke sana. Tak hanya mengkaji aksara Jawa di ranah klasikal melalui kegiatan darus naskah, anggota komunitas Segajabung juga terus mengembangkan keilmuan aksara Jawa di ranah digital. Misalnya, dengan membuat font atau gaya penulisan aksara Jawa yang diadaptasi dari tulisan-tulisan di serat atau naskah kuno. Di divisi pengembangan ini teman-teman baru mengumpulkan data sampel-sampel karya tulis tangan pada teks-teks ataupun naskah lama untuk yang nanti akan kita jadikan font. Yang nanti insya Allah Mas Arief dan teman-teman tahun ini bisa meluncurkan beberapa lah font. Para anggota komunitas Segajabung juga terus menebarkan virus penggunaan aksara Jawa melalui gawai. Misalnya, saat bercakap-cakap melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Tak hanya itu, Amri juga terus mendorong agar komunitas Segajabung bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas dan unsur masyarakat lainnya. Misalnya, dengan melakukan workshop, seminar, atau sarasehan yang membahas bagaimana menggunakan aksara Jawa di perangkat digital. Mengingat bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki aksara dan juga bahasa, Jawa salah satunya. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk kita mengenal kembali siapa kita. Kali ini, kami berkesempatan mengikuti komunitas Segajabung yang mengisi kelas informal di komunitas Omah Caraka. Para anggota komunitas Omah Caraka yang sebagian besar siswa sekolah dasar diajari membaca dan menulis aksara Jawa mulai dari tingkatan yang paling mudah. Tentunya kami meminta bantuan ya untuk misalnya secara digitalnya seperti itu, sehingga ada banyak yang dari Sekojabung yang ke sini begitu untuk memberikan materi-materi kepada mereka, materi tambahan seperti itu. Tentunya kalau saya sendiri tentunya masih kurang paham ya kalau misalnya tentang digital seperti itu, mungkin ahlinya mungkin dari Sekojabung itu banyak seperti itu. Bagi Amri, aksara Jawa bisa lestari dengan membiasakan para penuturnya untuk sekedar melihat, membaca, dan menulis. Kemudian naik ke tingkat selanjutnya, yaitu memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya bersyukur di Yogyakarta ini banyak teman-teman komunitas yang kemudian tumbuh dan ikut menyemai kegiatan-kegiatan beraksara dengan melalui pendekatan IT. Tidak lagi melalui pendekatan-pendekatan yang mungkin dulu digunakan oleh
simbah-simbah kita yang mengajarkan aksara Jawa dari sisi filosofinya dulu atau yang lainnya, tapi betul-betul sudah praktek saja. Biasakan dulu nulis. Kalau nanti ada kesepakatan untuk menulis ini seperti ini, itu sambil jalan. Daripada kita kejebak pada pemahaman bahwa nggak berani nulis karena baru nulis saja disalah-salahin kan begitu. Itu yang kemudian membuat generasi-generasi kita ini jadi malas belajar bahasa Jawa, malas belajar aksara Jawa. Karena baru saja mau belajar sudah disalah-salahin gitu. Ya memang aksara Jawa itu merupakan bukan menjadi bahasa atau aksara yang digunakan sehari-hari. Jadi beberapa anak itu memang mengalami kesulitan atau sebagian anak juga menjadikan aksara Jawa itu sebagai momok. Institusi pendidikan formal menjadi salah satu agen perubahan sosial yang paling efektif merubah perilaku masyarakat. Untuk itu, Amrih berusaha menginfiltrasi penggunaan aksara Jawa di perangkat digital ke kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah. Harapannya, para siswa terbiasa membaca dan menulis aksara Jawa. Sebelum bekerja di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Amrih memang aktif bekerja sebagai guru bahasa Jawa. Ia juga pernah menjadi ketua MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Di SMA saya tidak lagi ngajarin ini ho, ini pasangannya, ini popat, ini enggak. Teks, bahan ajar langsung saya ubah ke dalam aksara Jawa, saya sebar ke murid-murid saya. Karena kalau nyebar fotokopi mungkin mahal, hanya saya ya raketang dua website personal kayak Blogspot, kayak WordPress dan segala macam. Saya manfaatkan itu untuk mengupload bahan ajar yang sudah saya modif dengan aksara Jawa itu supaya anak-anak saya bisa mendownloadnya. Selama ini, mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa yang mempelajari aksara Jawa dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan bagi para siswa. Bahasa Jawa dianggap tidak penting untuk dipelajari karena tidak dimasukkan dalam ujian nasional. Porsi pembelajarannya pun hanya 2 jam mata pelajaran atau sekitar 90 menit dalam sepekan. Ya memang aksara Jawa itu merupakan bukan menjadi bahasa atau aksara yang digunakan sehari-hari. Jadi beberapa anak itu memang mengalami kesulitan atau sebagian anak juga menjadikan aksara Jawa itu sebagai momok. Terlebih, sedikit sekali orang tua siswa yang mampu membaca dan menulis aksara Jawa serta mengajarkannya kepada anak-anak di rumah. Karena selama ini betul bahasa Jawa itu sudah diajarkan dari kelas 1 SD, namun belum begitu familiar juga karena kalau bahasa Indonesia dengan huruf abjadnya yang sudah dikenal dari kelas 1 sampai di rumah itu kan orang tua bisa membantu untuk melatihkan anaknya, berlatih kalau mau menulis ini ibu dan sebagainya itu kan bisa membimbing. Nah kalau untuk aksara Jawa itu kan orang tua di rumah juga belum nggak begitu paham juga karena pembelajaran bahasa Jawa terutama aksara Jawa kan baru ngetren ataupun baru diprogramkan di akhir-akhir ini. Namun, selama mengajar di SMA Negeri 2 Bantul, Amrih menciptakan suatu sistem pembelajaran aksara Jawa. Ia membuat metode cepat membaca aksara Jawa yang terinspirasi dari metode Iqra saat belajar membaca Al-Quran. Amrih juga memadukan pelajaran bahasa Jawa dengan teknologi informasi. Siswa-siswi diajak ke laboratorium, langsung mengetik dan membaca aksara Jawa melalui komputer.
Saat ulangan atau penilaian akhir pun, semua soal ditulis menggunakan aksara Jawa dan dikerjakan di komputer. Siswa-siswi juga diajak berkreasi dengan membuat kaligrafi, desain poster, atau komik menggunakan aksara Jawa. Cara ini sedikit banyak berhasil menarik perhatian para siswa. Digitalisasi aksara Jawa ini tentu lebih mempermudah dalam proses pembelajaran aksara Jawa karena di era sekarang ini yang hampir semuanya digital, itu jadi mempermudah para siswa untuk belajar melestarikan aksara Jawa. Kita sebagai generasi milenial itu kan biasanya ingin yang cepat, yang praktis gitu. Nah, dari digitalisasi aksara Jawa sendiri, kayak menurut saya itu bisa ngajak teman-teman yang generasi muda ini biar lebih senang lagi untuk belajar aksara Jawanya karena memang lebih cepat, lebih praktis. Nah, sebenarnya tuh mempermudah, juga Google juga mempermudah juga. Tapi kadang tuh saya sulit untuk memahami cara mengetik aksara Jawa di keyboard gitu. Cuman itu sih sulitnya. Tak hanya itu, saat menjadi guru, Amrih menginisiasi SMA Negeri 2 Bantul agar menjadi sekolah berbasis budaya. Ia membuat laboratorium budaya serta menghias papan informasi di sudut-sudut sekolah menggunakan aksara Jawa. Pak Amrih itu sangat luar biasa sekali ya Mas ya. Termasuk ini ide digitalisasi itu sebenarnya idenya Pak Amrih juga. Tetapi karena memang SDM beliau itu sangat luar biasa, beliau eksis di bidang budaya, maka beliau dialih tugaskan ke Dinas Kebudayaan dan rintisan-rintisan beliau yang sudah ditinggalkan, dirintiskan di SMA 2 Bantul, maka kami yang harus tetap melanjutkan. Marmo kang kadya mangkono kending sastra kang Bagi Amrih, aksara Jawa bukan hanya simbol atau hiasan untuk mempercantik kota. Aksara Jawa mengandung banyak filosofi dan pembelajaran hidup. Meski bersifat adiluhung, aksara juga perlu dilazimkan dan diperkenalkan ke generasi selanjutnya mengikuti perkembangan teknologi agar tak lekang oleh zaman. Bagi Amrih, menjaga aksara Jawa sama juga dengan merawat peradaban. Ada sesuatu yang hilang ketika bahasa yang memang memiliki aksara itu dipaksa harus diekspresikan dalam aksara lain. Jadi begitu. Ada pengaruh nanti dengan sisi peradaban, sisi kesantunan masyarakat yang memang memiliki aksara itu dan sudah tidak digunakan. Nulado kawruhing luhur sandining sastra cetha jroning serat sastra gendhe